Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini yang sangat luar biasa, perkenalkanlah, nama saya Rio Sanjaya, berasal dari kota Pontianak, dan saat ini masih menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan, tempatnya di SMK Negeri 3 Pontianak. Saya juga merupakan seorang aktivis dari Sekolah Minggu Buddha Arya Sasana Pontianak, serta saya masih berumur 16 tahun. Sebuah kebanggaan saya terpanggil dan bisa untuk mengikuti lomba Waisak yang diselenggarakan oleh KMBD Binus, yaitu Lomba Dharma Duta. Nah, sebelum saya memasuki Lomba Dharma Duta atau penyampaian Dhamma Desana dari saya, mari kalian Kalyana dengarkan dengan seksama dan saksikan pembacaan Dhammapada Syair 332. Selamat mendengarkan. Sukha mette yata loke atho pete yata sukha. Sukha samanyata loke atho brahma nyata sukha, yang artinya berlaku baik kepada ibu merupakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Berlaku baik kepada ayah merupakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Berlaku baik kepada para petapa merupakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Berlaku baik juga kepada para Arya merupakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Dhammapada Syair 332. Setelah penyampaian Dhammapada tadi, saya langsung akan masuk saja ke pembahasan mengenai Dhamma Desana, yaitu isi. Nah, isi di sini saya terbagi lagi menjadi dua subbab, yaitu subbab pertama adalah definisi orang tua. Definisi orang tua menurut saya adalah komponen keluarga yang sah, terdiri atas dari ayah, ibu, serta anak. Nah, selain itu juga orang yang paling terkesan, orang yang paling bersejarah dalam kehidupan ini, beliau yang melahirkan, beliau yang merawat, beliau yang ada di kala saat suka ataupun duka. Nah, setelah itu saya akan masuk subbab kedua, yaitu mengapa orang tua bisa dikatakan Buddha atau Bodhisattva. Nah, Buddha sendiri artinya adalah yang maha sempurna. Kalau kita kembali menginterview atau membaca Parita Karania Metta Sutta, Matha Yatha Niyang Putang Ayusa Eka Putha Manurake. Nah, di sini ada seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan anaknya yang tunggal tersebut. Nah, makanya bisa dikatakan sebagai Buddha. Sedangkan dari pandangan Bodhisattva sendiri, nah, Bodhisattva itu apabila kita sedang menderita, sedang menghadapi suatu rintangan, pasti Bodhisattva itu akan menolong. Nah, seperti ini contohnya. Apabila dikala kita sedang mengalami duka, sedih dan lain sebagainya, menangis, nah, pasti orang tua, ayah atau ibu pasti akan menemani anaknya tersebut. Sebelum penyampaian Dhamma Desana berikutnya, mari Kalyana Mitta kita nonton video berikut ini. Pasti dapat membuat Anda inspiratif tentunya. Jelek, murah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Nah, setelah Kalyana Mitta telah menonton video tersebut, apa yang Kalyana Mitta lihat dan apa yang Kalyana Mitta simpulkan? Nah, pada video tersebut, kalau saya sendiri menyimpulkan bahwa ada seorang anak yang ingin memeras atau yang ingin menyusahkan orang tuanya untuk memenuhi segala kebutuhannya dan tidak dapat mensyukuri atas barang-barang yang ia punya. Nah, untuk mengetahui kelanjutan dari cerita video tersebut, Kalyana Mitta jangan lupa ya, nonton yang satu ini lagi. Pasti lebih seru dan inspiratif tentunya.
pasti lebih terkesan terharu. Nah, sang anak itu baru bisa menyesali atau bertobat bahasa umumnya, dan menyesal yang sedalam-dalamnya juga terhadap orang tuanya tersebut. Karena orang tua tersebut banyak sekali pikiran dalam memenuhi hal pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta kemauan anaknya tersebut. Nah, menurut saya sendiri, kalau saya melihat atau saya menjadi orang tua dalam video tersebut, kita itu harus sadar atau pandai membaca kondisi. Nah, di sini kalau kita terlahir sebagai manusia, tetapi manusia itu dalam kekurangan hal materi. Nah, ini kekurangan hal materi. Pasti di kehidupan lampau telah banyak berbuat karma buruk. Khususnya dia pasti kikir, tidak ingin berdana. Nah, makanya di kehidupan ini saran saya kepada kalian Namita semua, jangan lupa untuk berdana. Setelah itu harus bisa menerima kondisi apa yang ada pada kehidupan saat ini. Jangan putus asa, selalu berjuang diri sendiri. Nah, hasilnya itu lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Daripada kita mengemis-ngemis, daripada kita meminta-minta, tidak ada manfaatnya sama sekali. Berjuang itu lebih baik. Nah, sekarang saya akan membagi tips atau cara kita berbakti kepada orang tua yang paling simpel. Nah, di sini hanya ada 2 cara bagi saya sendiri, yaitu kalau saya sebagai anak yang bisa menyadari atau sadar akan perilaku saya, nah, saya itu harus menjadi seorang samana, baik itu sementara atau baik itu secara tetap. Nah, gunanya menjadi samana itu apa? Karena menjadi samana itu peraturannya lebih ketat. Jadi sikap-sikap kita, tingkah laku kita yang buruk dan tidak ada menguntungkan lama-lama akan terkikis dan akan terbuang. Nah, setelah itu yang kedua adalah kita jangan lupa harus selalu menuruti, jangan melawan, dan jangan sesekali mengambil hakim sendiri untuk menghakimi diri kita itu bahwa kita itu tidak salah. Nah, itu harus banyak-banyak kita menyadari dan menyesali, dan harus segera kita kikis dan kita buang. Ternyata dari tips yang saya paparkan sebelumnya, ada yang lebih mudah lagi loh kalian Namita, yaitu dengan namaskara. Bagaimana cara melakukan namaskara? Mari tonton video saya berikut dan dengan saksikan bagaimana cara memperagakannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan saya sangat simpel sekali. Jadilah anak yang berbakti, mengembangkan sikap Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, dan Upeka. Bukan hanya kepada orang tua saja, tetapi terapkan ini kepada semua makhluk. Demi memajukan Dhamma, kita selalu berada di jalan kebenaran, dan semoga semuanya selalu berbahagia. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Di situasi pandemi COVID-19, pemerintah sudah berupaya demi menyelamatkan masyarakatnya dari wabah virus COVID-19 ini. Mari kita sebagai masyarakat yang sadar dan bahagia, marilah kita menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dengan kita yang menjalaninya, pasti sudah banyak menolong orang lain tentunya. Akhir dari Dhamma Desana saya kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat perkataan atau perbuatan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya Rio Sanjaya, berasal dari kota Pontianak, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.